أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan untuk video kali ini, yaitu masih di tema yang sama, yaitu kita bahas tentang suhu dan kalor. Bahasa pribumi kita disebut sebagai bahang. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, yaitu tentang apa itu suhu dan alat ukurnya, yaitu termometer ya. Nah, kemudian ini masih ada 3 pembahasan lagi ya, masih ada pembahasan lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang pemuaian. Kemudian nanti kita akan bahas tentang kalor ya. Dan nanti akan tersisa di sini adalah tentang perpindahan kalor. Nah, kita coba pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan pemuaian. Apa itu pemuaian? Di awal tadi ini telah Anda bahas tentang ayat pemuaiannya, itu tentang ayat Az-Zariyat ayat ke-47. Nah, di situ dijelaskan bahwa dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Di situ ada satu pembahasan tentang samaun ya, tentang lamusiun. Jadi dalam ayat di situ ada perkataan lamusiun, yaitu tentang pembahasan bahwa langit itu meluas. Meluas itu apa? Itu artinya memuai. Nah, langit yang meluas, jadi ketika ditanyakan langit yang meluas, ini adalah salah satu bentuk pemuaian dari alam semesta. Di alam semesta itu memuai. Itu salah satu contoh di alam semesta, bahwa ini mengingatkan kita kepada temuan pergeseran merah dari cahaya. Jadi ketika pergeseran merah, maksudnya gimana pergeseran merah? Itu bahwa cahaya yang dipancarkan oleh galaksi-galaksi itu ternyata cenderung menuju ke pergeseran merah. Artinya apa? Merah itu adalah spektrum cahaya, panjang gelombangnya itu adalah terpanjang. Maka bisa kita pahami bahwa alam semesta itu ketika rata-rata itu menuju ke warna merah, itu artinya galaksi itu semakin menjauh. Semakin jauh, artinya dia meluas. Alam semesta itu meluas ya, ini terpanjang. Ini alam semesta itu meluas. Di ruang angkasa, bintang-bintang maupun galaksi tampak menempel pada permukaan langit. Dengan demikian, langit meluas meski mata kita tidak mampu menangkap dan membedakannya. Jadi saat ini alam semesta itu meluas. Menurut imajinasi kita itu membawa kita pada jagat raya yang pada awalnya kecil, ya kan? Karena ini meluas, maka ketika waktu kecil dulu, sebelum sebesar ini, itu dulu dikenal dengan istilah yang namanya Big Bang, itu dentuman besar. Itu nanti rentetannya itu seperti itu. Jadi pertamanya satu titik, kemudian ini meluas, ya, semesta meluas ke segala arah, meluas terus hingga sebesar ini. Ini salah satu tadabbur ayat yang bisa kita bawa ke dalam pemuaian, salah satu contoh yang sangat nyata, yaitu alam semesta itu memuai dari surat Al-Zariyat 47 yang telah kita saksikan di awal video pertama tadi. Nah, mari kita mulai ke pembahasan apa itu pemuaian lebih lanjut. Jadi dimaksud pemuaian itu apa? Kita mulai, apa itu pemuaian? Yang perlu diketahui bahwa setiap zat di sini itu berarti bisa padat, cair,
dan gas. Nah, ini tersusun oleh partikel-partikel yang kecil bergetar. Ya, setiap zat itu pasti tersusun, ya, tersusun partikel-partikel kecil yang bergetar. Ini yang bergetar. Partikel itu bergetar. Kemudian jika sebuah benda dipanasi, jadi misalnya ini benda, kita ambil satu contoh, partikelnya kita perbesar misalkan, ya, semakin rapat itu maka menuju ke padat, semakin dia itu renggang berarti semakin ke fase cair gitu. Ketika ini dipanasi, maka ketika ini dipanasi itu misalkan, ya, gitu ya, maka partikel-partikel di dalam itu akan bergetarnya itu lebih kuat, jadi akan bergetarnya lebih kuat, bergetar lebih kuat sehingga saling menjauh. Nah, itulah yang disebut sebagai benda ini mengalami, ketika ini makin menjauh, menjauh, maka dikatakan mengalami pemuaian, ya, mengalami pemuaian. Kemudian pemuaiannya itu adalah ke segala arah. Nah, seperti tadi yang saya bilang, alam semesta itu memuainya ke segala arah. Dengan kata lain, ukurannya itu akan memuai. Dengan ini ke segala, artinya baik ukuran panjang, ya, dimensi 1 L, kemudian ini ukuran luasnya berarti dimensi 2 area, kemudian yang ketiga ini bisa juga volumenya, volume berarti V, volume. Nah, ukurannya ini berarti semuanya bertambah, ya, jadi semuanya ini bertambah, ya, ini bertambah. Nah, inilah yang namanya memuai. Pemuaian itu adalah ukurannya itu bertambah, ukuran dari bisa panjangnya, bisa luasnya, bisa volumenya. Nah, itu namanya pemuaian. Nah, kemudian kalau yang memuai itu adalah panjang, maka nanti kalau mulai panjang, maka berapakah pertambahan panjangnya, ya kan begitu. Jadi misalnya ini ada belok gini, ini panjang awal misalkan L0, kemudian ketika dipanasi maka dia akan memanjang. Nah, ini misalnya pemanjangannya itu misalkan ini adalah delta L, maka cara mencari delta L nya, ya, itu di MTS atau di SMP sudah pernah, itu panjang awal dikali koefisien muai panjang, dan selisih suhu. Jadi nanti dalam benda itu ada T1, T2, di sini T2, sehingga nanti ada selisihnya delta T, ya. Begitu juga kalau luas, jadi ini seperti ini, ya, maka dia nanti akan meluas ke segala ke arahnya sini, itu kan luas kalau ini ditutup, ya, sini. Nah, begitu juga ini jika luas, ya, maka dia akan terjadi pertambahan luas, ada delta A, ini A0, sehingga rumusnya delta A sama dengan A0. Nah, kalau ini koefisien muai panjang alfa, maka kita kasih simbol yang lainnya, itu koefisien muai luas delta T, ya. Nah, sedangkan untuk volume, ya, untuk volume itu juga sama. Jadi volumenya, jadi misalnya ini satu kubus atau benda dimensi 3, maka dia akan meluas juga. Jadi dia akan meluas, Nah, dari pemuaiannya luasnya ini, maka ada pertambahan volume. Dirumuskan tambahan volume
bentuknya miripnya sama ya, miripnya ini volume awal V0 bentuknya sama, yaitu V0 kali, kalau sekarang simbolnya gamma delta T. Ya, inilah 3 rumus pemuaian untuk ukuran panjang, luas, dan volume. Nah, perlu diketahui dari ketiga rumusan ini ada penghubungnya, yaitu penghubungnya adalah di bagian koefisiennya. Di sini perlu diketahui ini terhubung dalam suatu hubungan sangat bagus sekali, yaitu bahwa beta itu sama dengan 2 alfa, dan yang satu lagi bahwa gamma itu adalah 3 alfa. Nah, ini yang perlu diingat-ingat nanti ketika ada soal-soal menghubungkan antara volume, luas, sama panjang. Jadi untuk keterangan berarti L itu panjang. Nah, ini satuannya bisa meter, bisa apapun ya, bebas. Ini A berarti luasan, dan V itu volume. Kalau di sini ada 0, berarti L0, A0, 0, maka ini artinya awal ya. Panjang awal, luasan awal, kemudian volume awal. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ini delta T. Ini adalah selisih suhu atau pertambahan suhu boleh, selisih suhu boleh. Nanti satuannya ini bisa Kelvin, bisa Celsius, tapi ini dalam konteks ini biasanya menggunakan Celsius terus, dan tidak, karena perubahannya sama ya, perubahan mau Celsius mau Kelvin itu sama perubahannya. Sedangkan alfa, kemudian beta, kemudian gamma ya, ini adalah koefisien, semuanya sama koefisien, itu koefisien Mue ya, 1 panjang, kemudian luas, dan volume. Ya, ini sama semuanya. Ya, inilah pembahasan tentang pemuaian, bahwa pemuaian itu ke segala arah ya. Pemuaian itu ke segala arah itu artinya ukurannya itu bertambah. Ukuran apa saja, bisa panjang, bisa luas, bisa volume. Akan tapi ada satu pembahasan, yaitu yang disebut yang namanya anomali air. Ya, namanya apa itu anomali? Anomali itu adalah berbeda dari yang lainnya, yaitu anomali, istilahnya nyeleneh sendiri. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa semua benda ketika dipanaskan ya, semua benda, semua zat lah, itu ketika dipanaskan kan ini memuai. Tapi justru khusus untuk air itu aneh. Untuk air, jadi air itu ketika dipanaskan ya, ini misalnya ini grafik antara volumenya apa itu, pertambahan volume, perubahan volume, kemudian bukan pertambahan volume, ini volume ya, maaf. Kemudian di sini adalah suhunya. Ini ada keunikan ketika ini suhunya 0 derajat, kemudian di sini nanti ada suhu 4 derajat Celcius misalkan ya. Ini apa keunikannya pada suhu ini? Jadi ketika pada suhu 0 sampai 4 Celcius, air ini kan harusnya ketika dipanaskan kan memuai, tapi justru pada air ini
volumenya itu berkurang, sehingga nanti kalau dibuat grafik ya, ini misalnya volume awal dipanasi, volume awal 0, dipanasi misalkan ya, dipanasi, maka nanti grafiknya itu akan turun sampai suhu 4. Nah setelah suhu 4 itu nanti akan naik. Nah jadi volume dia, volume air ini, khusus air ini namanya anomali air, yaitu menyusutnya ini justru menyusut, ini menyusut, dipanasi dari 0 sampai 4, ini menyusut sampai suhu 4 Celcius. Setelah 4 Celcius nanti di sini akan memuai lagi. Nah ini namanya anomali air, ini berbeda. Nanti ini apa, untuk kemanfaatannya adalah ketika di bawah danau itu ya, di bawah danau misalnya ya, ini danau, kemudian suhunya itu di luar itu nanti bisa 0 Celcius bahkan sampai negatif, dan nanti akhirnya di sini akan menjadi es. Nah tetapi di dalamnya sini nanti masih akan dengan proses massa jenis yang berbeda, perbedaan massa jenis. Ketika ini suhunya di sini 4 Celcius, di sini 3 Celcius, di sini 2 Celcius, di sini 1 Celcius, di sini 0 Celcius. Sehingga dia apa? Di sini tidak membeku, ya kan? Ini tidak membeku. Nah, sehingga apa? Sehingga ikan-ikan masih bisa hidup, sehingga tanaman-tanaman ada di sini. Tanah di sini, kemudian ikan itu masih bisa hidup di sini. Ikan di sini masih hidup. Nah, itu hikmahnya seperti itu, khusus untuk air. Nah, ini namanya anomali air. Ya, ini misalkan kita lanjut ke contoh penerapan dalam soal. Jadi misalkan ada batang, ya ada batang, misalkan ini kuningan atau apapun lah, panjang awal itu 40 cm, suhunya belum diketahui, misalkan ini belum diketahui suhunya, nantinya dicari. Nah setelah itu dipanasi sampai suhu 80 Celcius, sampai suhu 80 Celcius, akhirnya ini terjadi pertambahan panjang menjadi 40,04 cm misalkan. Ini pertambahannya ya, ini secara penggambaran kurang begitu tepat ya, 0,04 segi panjangnya, tapi ini untuk biar memudahkan. Kemudian koefisien muai panjangnya adalah 2 10 pangkat min 5. Pertanyaannya berapakah ini berapakah suhu awalnya? Ya ini mudah. Yang caranya ini kita cari dulu, ya kita cari dulu delta L, ya kan? Berarti delta L nya adalah L min L0, maka Anda akan dapatkan langsung dikurangi 0,04. ya. Kemudian setelah itu kita masukkan dalam rumus delta L, ya kita tahu semua tadi L0 alfa delta T. Nah maka suhu awal gini, suhu akhirnya sini, ya ini kan berarti delta T nya adalah 80 min T. Mari kita masukkan semuanya, berarti 0,04, kemudian ini tadi 40, kemudian di sini 2 10 min 5. Nah di sini 80 min T. Ya, bisa Anda hitung, ya berarti ini 4 ya, 10 min 2, ini kita naikkan misalkan, ini berarti 8 10 min 4, 80 min T. Nah maka Anda bisa lihat bahwa ini 80 min T, kemudian ini menjadi 4 10 min 2, 8 10 min 4, gitu kan. Maka ini silahkan nanti Anda hitung sendiri, ini mudah ya, ini min 2, ini min 4, kalau naik ke atas menjadi positif ya, berarti menjadi 400 per 8. Nah ini adalah 50
ya maka dengan mudah T itu akan didapatkan itu 30 Celcius. Jadi suhu awal 30 sampai ke 80 Celcius. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, ini misalkan selembar baja, ya ukurannya di sini misalkan panjangnya 40, lebarnya 20. Koefisien panjang itu adalah 10 min 5 per Celcius. Suhu awal 20 Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah ketika suhunya itu diubah menjadi 60 Celcius atau dipanasi sampai 60 Celcius, maka pertambahan luasnya nanti berapa? Nah, jadi berapakah pertambahan luas? Ya, pertambahan luasnya berapa? Nah, ini pertanyaannya. Ya, kita kerjakan bahwa delta A itu rumusnya A0 beta delta T, ya kan? Nah, kita tahu bersama bahwa A0 nya harus dicari dulu. Ya, dari sini kita dapatkan panjang lebarnya ini, dapatkan A0. A0 adalah 40 kali 20, sehingga ini 800 cm kuadrat. Kemudian untuk delta T, ya untuk ini delta T ini kita dapatkan 60 min 20 yaitu 40. Nah, perlu diketahui bersama, yang diketahui di sini adalah alfa, padahal di dalam soal ini beta. Ya, berarti Anda ingat tadi hubungan tadi, betanya itu ditampilkan dalam bentuk alfa. Nah, sudah tahu semuanya angkanya, kita masukkan. Berarti 800 2 kali alfanya, ya ini 2 kali 10 pangkat min 5, berarti 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian di sini 40. Nah, sehingga Anda bisa menghitung ini 8 berarti 64, nolnya berarti 1 2 3, nolnya 1 2 3, berarti jadi 10 min 2 atau 0,64 cm kuadrat. Ya, ini berarti pertambahan panjangnya adalah 0,64 cm kuadrat. Dari awalnya adalah 800 cm kuadrat, kemudian molornya segini, sehingga A nya itu menjadi berapa ini? A0 plus delta A. Ya, itu nanti kalau ditanyakan misalkan panjang akhirnya itu berapa begitu ya. Tapi dalam soal ini yang ditanyakan kita selesai pada delta A saja. Ya, itu tadi pembahasan yang telah yang bisa kita lakukan. Jadi kita sudah membahas contoh soalnya, contoh kedua, kemudian contoh pertama, kemudian tadi apa itu anomali air telah kita bahas, dan kita sudah membahas tentang apa itu pemuaian. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.